Ini siapa ini ketua kelas? Masa dia ketua kelasnya kan nggak mungkin kan ketua Infotek lah yang buat jadi ini kacau kalian. Mana ini enggak Tunjuk aja Pak, tunjuk. tunjuk ya. Ya, wes. Ketua kelas mana ketua kelasnya kita buat ya. Mana di sini siapa ini? Cewek lah ya. Tunggu, saya cari. Mana dia nggak ada? Oh, ada. Bentar. Hmm, mana Siara Kristan? Halo Siara. Iya, Pak. Iya, ketua kelas dulu lah ya. Ya, udah bisa dimulai ya? Atau gimana Siara? Kita tunggu yang lain atau memang kalian berencana masih menunggu yang lain atau sudah bisa dimulai? Tiba-tiba banget, Pak. Kok tiba-tiba? Jadi gimana ya? Ya udah, boleh mulai aja, Pak. Mulai aja, serius ya. Nanti kalau teman kamu yang nggak belum hadir berarti tanggung jawab ke kamu ya. Ya udah tunggu hmm, 10-10 deh. Gimana? 10-10. 10, 11, 10. Oke. Beda dia zaman kamu sama zamannya mereka ini dia. Beda apa tuh Pak? Nah, beda. Kalau dulu lebih detail, Hah? lebih Ujian ya Pak, di maksudnya? enggak. Kalau dulu kan lebih detail pembelajarannya. Sekarang enggak. Loh, kok gitu Pak? Ih, iya udah direvisi kan. Tapi nggak apa-apa lah. Masih Nanti saya belajar kesam. siklus Scrap kan Pak? Iya masih itu. Masih disuruh ngafalin ya Pak? Iya, kan Wah, itu betul. dihafal kan dia harus. Ah, iya harus Pak. Iya, glikolisis harus apa kan masuk kan pathway-nya. Masuk, masuk. Iya, siklus Krebs kan harus ada yang diisi-isi tuh kan ya. Iya Ingat betul nggak? Pak. Ingat Pak, Iya, enggak. yang saya kebalik itu Pak, saya masih ingat ya Pak. Iya, awas lu kebalik-kebalik tuh kata dia. Gampang kan ngapal siklus Krebs dia. Gampang banget Pak. Aduh, jadi gimana? Oke, kita mulai dari 10-10 ya. Oke, sebentar ya. Saya bingung kalian itu, ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya tanya dari eh, Naila lah. Halo Naila. Saya mau pengen tahu. Naila Saifitri. Mana Naila? Ah, dia masih tidur dia. Gak apa-apa. Santal. Halo Santal. Ya Pak. Iya. Kamu eh, kurang pahamnya di mana Santal? Biar saya mengerti nanti yang mana perlu saya tekankan. Atau ya saya ini dulu, survei dulu. Ayo, silahkan Santal. Loh, mana ya Santal tadi suaranya? Atau ini bagian mana yang kurang paham atau gimana? Bentar Pak, bentar. Nanti sama aja, sama kayak kelas biasa. Dulu kan ada tutorial nggak dia? Enggak kan ya dia? Nggak ada Pak. Nggak mau saya kan? Oh, Saya nggak mau. Saya nggak mau kan? Singkat saya nggak mau. responsi Pak maksudnya. Iya, iya kan? Saya lupa deh Pak, kayaknya nggak ada sih. Kayaknya ya. Nggak ada kan? Saya nggak mau kemarin, kasih tahu saya. Ah, udah Ini paham Bapak. kok mereka. Angkatannya si dia ini pintar-pintar loh. Ah, masa sih Pak? Jadi malu. Iya, iya, pintar-pintar. Angkatanmu pintar-pintar. Oke, mana Siara Kristan? Ini 57 nggak nambah-nambah ini. Udah dibilang belum sama yang lain? Atau memang segini aja yang ikut? Bentar ya.
Biasanya kalau responsi kayak gini kita cepat aja sebenarnya. Cuman ada poin-poin yang perlu saya tekankan itu aja. Yang detailnya waktu perkuliahan. Cik. Ya ini udah menuju. Kenapa saya close? Restore, mana restore? Mana restore? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari nanti tanya ya. Kalian tanya apa yang kalian nggak ketahui dari bab ini. Tapi cuman saya review dulu ya. Oke, oke kita mulai dari bab satu dulu. Oke, apa sih bab satu? Mempelajari apa sih bab satu kan gitu. Week satu the foundation of biochemistry. Oke, ngapain sih di sini kan gitu kan? Di sini kita akan mempelajari apa aja? Di sini kita akan mempelajari tentang eh, apa sih itu biokimia. Kemudian dasar dari biokimia itu ada apa aja? Dasarnya ada empat. Ada cellular and chemical, physical and genetic, evolutionary eh, foundationnya. Jadi sebenarnya gini, ada empat itu kenapa saya bilang gini? Cellular dan chemical sama. Physical and genetic ini dua hal yang berbeda. Ya, kemudian ada evolusi, gitu ya. Jadi genetik dan evolusi dua hal yang berbeda. Genetik ya genetik, evolusi ya evolusi gitu. Oke. Jadi ada empat sebenarnya. Kemudian kita akan belajar tentang membran transport. Oke, biokimia saya nggak perlu lagi jelaskan apa sih sebenarnya biokimia kan gitu ya. Saya udah sering dan tidak akan masuk juga di ujian apa arti biokimia begitu. Ya. Oke, kita bicara tentang dasar dari biokimia. Sebentar. Mana di sini? Oke. Dasar dari biokimia itu pasti ya selular ya. Dari eh, ilmu sel. Sebenarnya biokimia itu adalah ilmu sel. Ilmu sel mempelajari komunikasi antara sel dan di dalam sel. Itu sebenarnya biokimia. Di Cellular Foundation ini ya, apa yang kita pelajari? Mempelajari komunikasi sel. Jadi, kenapa selnya begini, kenapa selnya begitu, itu sebenarnya. Oke, itu di Cellular Foundation. Jadi, fungsi setiap organel di Cellular Foundation apa kita pelajari juga? Fungsi ya setiap organel, setiap komponen yang ada di sel itu harus kita pelajari ukuran segala macam, ya perbedaannya apa itu di dasar dari biokimia. Namanya juga biokimia, mempelajari ilmu sel. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan next ini, oke. Kemudian ini di apa namanya di biologi sudah kalian pelajari gitu ya. Nanti dapatnya di mikrobiologi lebih detailnya. Oke, ilmu sel. Sel eh, yang pastinya ini nggak masuk ujian, ya. Yang pastinya saya udah sampaikan. Baik itu gram positif dan gram negatif ini di mikrobiologi masuknya. Nanti kalau saya masuk ujian di mikrobiologi, ini saya masukin ujian nanti jadi repot. Oke? Jadi yang penting kalian tahu apa strukturnya, bahwa di sel itu bagaimana, dinding sel, membran sel, ya, fungsi-fungsinya ada apa itu dasar dari yang pertama. Bedanya apa animal dan plant cell itu yang eh, perlu harus kalian ketahui. Oke, ini cellular foundation. Jadi sudah tahu yang mana
apa organel sel itu apa, supramolekulnya, komponennya terdiri dari apa, monomerik unitnya terdiri dari apa. Jadi tahu dulu barangnya. Ya, di biokimia itu tahu kan, kalau kita beli mobil kan, jangan beli mobil lah. Beli laptop lah gitu ya. Laptop ini harus tahu nih fungsi CPU-nya apa, fungsi VGA-nya apa, fungsi keyboardnya apa, terdiri dari apa. Itu di Cellular Foundation yang kita akan pelajari gitu ya. Jadi komponen di dalam itu apa di yang mau dipelajari. Itu di Cellular Foundation. Kalau di Chemical Foundation apa, Pak? Ya. Kalau di Chemical Foundation lebih detail lagi. Eh, jadi udah terdiri dari apa dia tadi? Terus bahan penyusunnya apa? Misalnya nih, dia terdiri dari eh, apa namanya DNA, bukan DNA, terdiri dari protein, DNA, enzim gitu ya. Tapi bahan penyusun enzimnya apa? Bahan penyusun DNA-nya apa? Kita akan pelajari. Itu dasar dari biokimia. Jadi tahu tuh bahan penyusunnya apa. Yang tadi kan kalau di Cellular Foundation kan tahu nih, ini oh penyusunnya dia misalnya nih plasma membran berarti dari protein, amino acid. Penyusun amino acid ini apa? Itu belajar di chemical, ya. Terus tadi ingat yang saya bilang di dalam organel itu kan ada di dalam cell foundation itu kan ada kita pelajari komunikasi, reaksi yang terjadi gitu ya. Itu apa? Ya dipelajari di biomolekul. Itu apa sih sebenarnya? Komponen-komponen itu dipelajari di biomolekul. Oke. Kemudian ini biomolekul terdiri dari apa aja biomolekul itu kan gitu kan ya. Oke. Kemudian yang di chemical nanti aman lah ya. Ini kalau chemical mah tinggal cerita aja gitu ya. Kemudian yang paling banyak itu nanti mungkin di physical foundation sama di yang ini. Oke. Yang ini genetika dan evolusi ya. Ingat di fisik apa yang gini, ingat aja hukum kekalahan energi. Aksi sama dengan reaksi. Jadi apa yang kamu makan itu harus dikeluarkan, ya. Intinya kamu paham diagram ini. Diagram ini harus kamu memahaminya, ya. Apa yang perlu kamu memahami? Apa yang kamu makan itu kan untuk energi. Reaksinya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Ini hasil, ya. Ini reaksinya. Hasilnya seperti apa? Panas, metabolisme untuk apa? Buat apa dia? Kan gitu. Dikeluarkan menjadi apa? Tuh, jadi perlu ya apa ya? Yang ini perlu kamu hafal. Ya, buat apa sih gitu ya? Penjelasannya ya ini gitu ya. Penjelasannya ini. Oke. Tapi ingat, walaupun kamu saya suruh hafal bukan berarti eh, kamu memahami gitu ya. Kamu memahami bahwa ada living organism extract energi from their surrounding, kemudian di convert, kemudian balik lagi ke energi. Baru ada yang dirilis end produknya. Kemudian ada increase order, ya, di sistemnya seperti apa, ya. Kita oke. Kemudian ini DNA. Saya nggak jelaskan lagi ya. DNA itu dari apa? Genetik, ya. Tadi yang ketiga ini tentang genetik, ya. Genetiknya bagaimana? Ya pasti genetik. Namanya juga di dalam biokimia ada tentang genetika ya. Genetika ilmu tersendiri juga. Gak sembarang tuh mempelajari genetika. Oke, genetika apa aja yang terdiri ya? Ada bahasa purin, ada bahasa pirimidin, gitu ya. Sifatnya seperti apa dia? Ya, di Genetic Foundation ini ada yang kita kenal juga tentang apa? Ini central dogma. Ya, ini central dogma.
Ya, proses apa yang terjadi di genetik gitu ya, bahwa ada proses, ya ada proses replikasi ya, replikasi yang pertama ya semi konservatif gitu ya, kemudian ada yang tentang dogma. Ini tentang dogma, berarti apa tentang dogma, ada proses transkrip, ada proses translasi ya, baik dari DNA menjadi RNA, kemudian menjadi protein, kemudian ada protein yang supramolekular. Prosesnya apa aja? Ada transkrip. Apa transkrip? Dari DNA ke RNA. RNA ke eh, apa namanya? RNA ke protein apa? Translasi seperti itu. Ya, ini harus dipahami nih dogmanya. Kalau nggak dipahami mah repot. Ya. Kemudian yang evolutionary gitu ya. Ingat yang saya bilang ada silent mutation, ya. Ingat yang selalu saya sampaikan tentang mutasi, ya. Setiap manusia pasti ada mutasi. Persekian detik ada mutasi. Sebenarnya kita nggak tahu kan gitu aja. Ya, mutasi itulah yang membuat jadi apa? Berevolusi, ya. Mutasi, ingat, mutasi tidak akan mengubah gini. Ya, pahami dulu ya. Mutasi tidak akan mengubah T, G, A, apalagi C, gitu ya. Bahkan ada yang urasil gitu ya. Itu tidak akan mengubah. Kan nggak pernah T ini berubah jadi X gitu ya. Kan nggak pernah. Ingat, bahasa pirimidin, bahasa purin itu kan masih ini. Timin, guanin, adenin, sitosin, satu lagi urasil kan ya untuk RNA. Ya, belum ada ini selain ini. Ya, belum ada selain ini. Makanya evolutionary, ya itulah konsep apa ya? Konsep yang disampaikan oleh Charles Darwin sama yang lain itu ya, Charles Darwin bukan begitu maksud. Ya, Charles Darwin maksudnya begini nih. Ya, mutasi itu yang menyebabkan terjadinya evolusi. Ya, bukan berarti manusia dari moyang, nggak gitu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Oke. Yang ke mungkin yang terakhir di bab ini minimal kalian harus apa ya? Simple diffusion apa, facilitated diffusion apa, primary aktif apa. Ini tinggal gampang sekali ya. Secondary aktif apa, ion channel sering saya sebutkan. Ionophore ini seperti apa? Ya, simple mah gampang, facilitated kan gampang. Yang ini sering saya sebutkan ini. Yang tiga ini sering saya sebutkan, primary aktif, secondary aktif, ion channel, ya. Kalau simple mau masuk aja dia. Kalau facilitated diffusion dia masuk dengan apa? Bantuan apa namanya? Protein integral. Kalau ini pasif. Ini kalau yang ini pasif. Yang ini aktif. Aktif ada berapa? Ada dua. Yang ini satu dan yang ini yang kedua. Ya. Ion channel ada apa aja? Ion channel dan ionophore gitu ya. Jadi harus paham tuh semuanya ini. Ya kalau tapi nggak usah diklasifikasikan mana pasif, mana aktif gitu ya, nggak usah. Kalau yang ini kan diklasifikasikannya tuh yang selanjutnya mana? Selanjutnya mana ya? Nah ini nggak usah diklasifikasikan. Yang penting kamu tahu ini apa? Simple, facilitate, primary, secondary aktif, ion channel, ion off. Oke, itu dia di eh, apa namanya di pertemuan pertama. Ada pertanyaan di pertemuan pertama? Silahkan. Ayo, ayo bertanya. Nanti nggak ada gunanya di sini. Dia udah capek buat ini Zoom meeting. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Betul? Pak, Oh, boleh. eh, itu kalau nggak saya nggak terlalu ingat itu perbedaannya yang ion channel sama ionophore itu apa ya? Oke. Mungkin kemarin Betul. pas Bapak jelasin itu beda namanya. Oke. Ah, di sini kok.
Oke. Oke, perhatiin ya. Kalau saya mengklasifikasikannya seperti ini. Ada simple diffusion. Jadi ingat, solid transfer across membrane ada tiga alatnya. Ada tiga klasifikasinya. Ada simple, ada pasif. Pasif itu facilitate. Kalau aktif ada dua. Transport ion ada dua. Ada ion channel, ada ionopor. Kalau ion channel berarti ada kanalnya. Ya. Kalau ionopor apa? Ada alat angkutnya. Alat angkutnya apa? Alat angkutnya dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Ya. Kalau saya mengklasifikasikan transport membran itu ada tiga. Ingat aja. Kalau saya ya, simple, pasif, eh ya empat ya, sorry. Simple, pasif, aktif, sama transport ion. Ada empat. Ya, sorry ya. Di mana semuanya itu yang simpel ya simpel aja gitu ya. Kalau pasif facilitate diffusion. Kalau aktif primary sama secondary. Kalau transfer ion ada ion channel, ada ionopor gitu. Ya, gitu dia. Kalau waktu saya jelaskan kayak gitu tuh. Ada empat yang ini. Tapi intinya kalian apa ya? Mengetahui ini aja. Ada enam ini kalian ketahui cukup. Tidak perlu kalian klasifikasikan seperti yang ini, ya. Itu hanya orang yang memudahkan aja supaya mereka paham mana aktif, mana pasif gitu, ya. Tapi ingat aja, aktif ada berapa? Ada dua, pasif ada satu, udah selesai masalah. Yang lainnya apa? Simple, ada ionopor, ion channel. Kalau ion channel apa? Ion channel ada ada kanalnya, ada terowongannya. Kalau ionopor gimana? Ada mobilnya, nggak pakai terowongan gitu, lewat aja dia ada alat angkutnya. Oke, paham gitu Aiden? Ya, terima kasih Pak. Oke, oke, kalau paham, kita coba lanjut ya. Silahkan kalau mau bertanya di sini. Ya, oke. Sesi 3, kita langsung lanjut ke sesi 3 ya. Karena sesi 2 nggak saya ingat kan, nggak masuk ujian tuh sesi 2. Oke. Nah, ini sesi 2 ini pasti masuk ujian. Ini saya senang sekali. Kalau ada pembelajaran yang saya sering catat, saya bilang gitu, berarti kemungkinan besar itu masuk ujian. Tanya aja sih dia. Catat, saya bilang itu pasti ujian. Kalau kemarin kalian nggak catat ya repot lah. Oke. Oke. Di ion channel, kita akan mempelajari apa aja. Sinyal transduction apa, G-protein apa, reseptor tirosin kinase, reseptor guanil siklase, inilah segala ion channel, apa gitu ya. Onkogen ini kita nggak masuk ujian. Ya, ingat yang ini tidak masuk ujian. Tapi kalian harus paham aja nanti sebenarnya, ya. Oke, saya mulai. Nah, di sini kenapa begini? Oke. Apa sih sinyal transduction kan gitu ya? Eh, Sinyal transduction itu apa sih Pak? Kan? Ya sinyal transduction itu adalah proses apa? Konversi apa perubahan suatu reaksi kimia. Buat apa perubahan reaksi kimia itu Pak gitu ya? Itu menjadi informasi bagi si sel untuk apa? Untuk melakukan metabolisme gitu. Itu maksudnya. Oke, ingatnya saya bilang sistemnya ada 6. Pelakunya ada berapa? Kan gitu ya. Sistemnya ada 6. Ada specificity, amplification, modularity, adaptasi, integritas, localized response. Oke, ingat ini adalah sistemnya. Saya nggak mau jelaskan lagi. Saya udah berbuih-buih ini menjelaskan yang ini. Ya, spesifik apa, amplifikasi apa, modularity apa, adaptasi apa, integrasi apa, localized apa.
Oke. Kalau mau bertanya, silahkan bertanya langsung sekarang tentang sistemnya apa. Saya nggak ngerti yang ini, Pak. Saya jelaskan. Saya nggak mau jelaskan di detail lagi, misal satu persatu gitu, nggak. Bertanya yang bagaimana yang nggak ngerti di antara keenam sistem ini. Silahkan. Ada yang ingin bertanya terkait sistemnya? Oke. Kalau tidak ada berarti jelas ya. Oke. Ini sudah jelas. Ini eh, penjelasannya. Oke. Pelakunya, ya ingat. Pelakunya ada beberapa, ya pelakunya. Sebentar, mana di sini? Kok loncat langsung segini? Ini slide mana sih? Setahu saya ada ini loh. Itu di mana ya? Bentar ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada slide-nya setahu saya. Ada gambarnya. Loh, kok nggak ada ya? Yang nuklear reseptor. Mana ya? Oh ini. Ah, bodoh banget sih. Oke. Pelakunya ada berapa? Pelakunya ada 4. G-protein, reseptor tirosin kinase, gate ion, sama nuklear reseptor. Oke, gate ion saya nggak saya masukin ujian. Ingat, gate ion sama nuklear reseptor nggak saya masukin ujian. Jadi kita mempelajari apa aja? Yang satu dan dua. Oke, 2B ini juga nggak kita pelajari. Ya. Oke, kita coba yang G protein coupled receptor. Oke, ini gambarannya. Oke, saya langsung G protein coupled receptor. G protein coupled receptor itu ada 2. Ya, satu apa Pak? Yang pertama, loh, kok sini, mundur mandir. Saya klik-klik. Oke, oke, bentar ya. Tidak ada di sini. Oke, saya catat sini ya. Mana? Oke, G protein itu ada 2. G protein namanya apa? Yang pertama, ini G protein ya. G protein itu ada yang pakai CAMP, satu lagi yang pakai PIP2, diasilgliserol, DAG, sama lagi pakai Ca2+. Ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Jadi G protein itu ada 2 sistemnya. CAMP, PIP2, diasilgliserol, dan eh, kalsium 2+. Oke, kita mulai dari yang eh, ini dulu. Dari yang pakai G protein yang pakai CAMP. Ya, ini gampang sekali. Ingat yang saya bilang, saya udah pernah sampaikan ke kalian bahwa ada suatu reseptor protein integral. Ya, reseptornya apa? Namanya reseptornya adalah beta adrenergik. G proteinnya ini, ingat G protein ada subunit alfa, beta, gamma. Ya, subunit beta, gamma. Ini apa, Pak? Ini adalah si apa informasinya. Ya, saya langsung aja prosesnya bagaimana. Ya, dia ini sampai jam berapa dia ya? Terserah Pak. Jangan terserah itu. Saya ada Bapak kerjaan mau sampai juga jam ini. berapa Pak? Kita apa ya jam 12.30 12.30 11.30 aja ya. Boleh Pak. Oke, ini bagaimana prosesnya? Saya cuman highlight aja prosesnya ya. Nanti kan udah saya suruh kemarin kalian catat, saya bilang gitu ya.
Oke, yang catatannya bagus nanti minta tuh sama mereka. Tadi saya highlight saja. Jadi ada suatu namanya informasi. Informasi yang disebut adalah apa? Epinefrin. Epinefrinnya masuk tuh ke beta adrenergiknya. Ya, informasi yang masuk, terus informasi yang masuk tadi itu tidak boleh apa? Tidak boleh hanya di reseptor aja. Ini kan reseptor, harus di mana? Harus ditransfer ke mana? Ditransfer ke G protein, ya, G protein. Ditransfer ke mana? Subunit alfa, ya, subunit alfa, ya. Sekarang apa yang terjadi? Sudah ditransfer ke subunit alfa. Yang terjadi GDP, ya tadi ingat ya, alfa, beta, gamma, sama ada GDP, ya. Oke, subunit alfa ini, ya, subunit alfa ini, ya, keluar, ya, keluar. Bagaimana Pak dia keluarnya? Kalau yang di sini kan gini dia. Bentar, ya. Ingat, mana sih ini? Ya, apa sih? Tunggu ya. Kok gini sih ini? Sorry, ini saya error. Sebentar. Eh, ampun dah. Ih, duh, ya. Oke, oke. Kalau di sini kan dibuat begini, GTP masuk, ya, GTP masuk ke apa namanya, ke subunit alfa gitu ya. Kalau di gambar ini, ya. Nggak apa-apa, begini juga nggak masalah. Kalau saya kan begini, GDP-nya jadi apa, Pak? GDP-nya berubah jadi GTP. Kalau saya kan begitu tuh, ya. Ada bedanya tuh, ya. Kalau saya kan, saya buat, kalau dulu, walau saya jelaskan, ini kan ada subunit alfa, beta, gamma, subunit alfa, beta, subunit alfanya dan GDP ini berubah, ya. GDP berubah menjadi GTP, ya. Sama aja sebenarnya. GDP-nya nanti sebenarnya GDP ini baliknya dari sini nih. Itu nggak keluar begitu aja dia, ya. Nah, ingat gitu ya, GTP-nya ini ya kalau jadi ini subunit alfa nih, ini protein nih, ya. GDP yang berubah di sini berubah jadi GTP. Kenapa Pak berubah jadi GTP? Karena ini yang mengangkut mengangkut apa? Ini yang tempat dia, ingat ya saya bilang, eh elektron, ya, ingat energi itu kan ditransfer melalui apa, melalui suatu alat angkut. Alat angkutnya apa? Berisi eh, yang bisa mengangkut elektron. Ini yang pengangkut elektronnya, ini pengangkut si informasinya, ya. GDP ini sebagai si, bukan pengangkut sih sebenarnya, ya, tempatnya lah. Pengangkutnya apa? Pengangkutnya adalah subunit alfanya, gitu ya. Jadi energi yang ditransfer ke mana? GDP dulu menjadi berubah jadi GTP. Mobilnya apa? Subunit alfa, ya. Udah ditransfer, kemudian si subunit alfa membawa apa? Membawa GTP ke adenil siklase. GDP-nya balik tuh lagi. Kenapa? GTP-nya berubah. GTP-nya berubah menjadi apa? GDP balik lagi. Karena si elektron ditransfer ke adenil siklase. Ini enzim nih. Sekarang fungsi adenosiklase buat apa? Mentransfer apa? Energi tadi, elektron tadi di apa? Dengan cara apa? Merubah ATP menjadi CAMP. Gitu. Highlights-nya seperti itu. Ya. Alurnya begitu. Oke. Kemudian sekarang CAMP-nya kemana, Pak? CAMP-nya ya ingat yang saya bilang tadi. Ini sekarang CAMP-nya.
Ya, ini sekarang CAMP. Melakukan apa? Melakukan proses apa? Proses aktivasi yang sering disebut dengan apa? Ya, cascade yang saya bilang. Ingat, kaskade. Nanti cari itu apa cascade. Ini proses yang beruntun. Yang dari satu epinefrin ya merubah apa? Ya, merubah ATP menjadi CAMP, mengaktifkan apa? Mengaktifkan ini, mengaktifkan ini, mengaktifkan ini. Terus udah aktif apa yang terjadi? Perubahan apa? Pemecahan glikogen menjadi apa? Menjadi glukosa. Itu tuh. Jadi penjelasan gizi protein harus secara keseluruhan. Ya, tidak bisa kamu jelaskan hanya bagian ini aja. Ya, hanya bagian yang saya jelaskan tadi tidak begitu ya. Oke, harus detail nanti menjelaskannya, nggak boleh sembarangan kayak saya tadi ya. Tadi cuma saya highlight saja. Oke, yang kedua apa Pak? Yang kedua mau menggunakan apa? Menggunakan ingat tadi, menggunakan namanya apa? Menggunakan namanya fosfolipase C atau PIP2, kemudian diasilgliserol sama apa? Ca2+. Ini lebih ribet lagi, ya. Ini sama nih prosesnya. Prosesnya sama nih, ya. Ingat, ini nih, ya, prosesnya sama aja, ya, prosesnya. Tapi G proteinnya kemana, Pak? G protein ini ditangkap sama apa? Fosfolipase C, ya. Fosfolipase C buat apa, Pak? Ya, fosfolipase C mengubah apa? PIP2 menjadi apa? IP3 dan diasilgliserol. Diasilgliserolnya kemana, Pak? Ke protein kinase. IP3-nya kemana, Pak? IP3-nya untuk apa? Ke ion channel. Fungsi apa? IP3 membuka ion channel supaya Ca2+ keluar, masuk ke sitosol. Menuju apa? Protein kinase. Adanya di asilgliserol dan Ca2+ akan mengaktifkan apa? Protein kinase. Sama aja, balik lagi kemana? Balik ke yang sebelumnya. Ya, nggak bisa. Balik ke yang sebelumnya. Ini nih. Mengaktifkan apa katanya tadi kan? Mengaktifkan protein kinase. Mana sih ini? Ini. Mengaktifkan protein kinase. Selanjutnya sama nih penjelasannya. Aktif tuh. Ini nih. Mengaktifkan protein kinase. Kalau tadi CMP ya dia pakai, kalau CMP mengaktifkan protein kinasenya simple. Kalau di asilgliserol dan PIP2 ya repot tuh. Ya, jadi dia ada butuh apa? Butuh diasilgliserol, IP3, butuh Ca2+. Itu. Jadi G protein ada dua mekanisme dia. Pelakunya ada dua dua apa ya? Dua dua jenis gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Yang ini gampang sekali ya. Ingat yang saya bilang. Kalau yang ini eh, contoh, nggak ada gambar jelasnya. Oke, ini aja deh. Kalau yang ini ada sinyal ditangkap ya, ditangkap sama mereka. Ini nih, penangkap sinyalnya. Ya. Ini ada sinyal, ini sinyal nih, ya. Ditangkap sama mereka, ya. Ditangkap sama mereka baru mengubah apa? GTP menjadi apa? GMP. Ini buat apa sih? Ya, membuat apa? Membuat proses apa? Cascade lagi, membuat mengaktifkan yang tempat-tempat lain lagi. Sama prosesnya. Ini tinggal tangkap, diubah GTP menjadi CGMP, CGMP. Ingat yang saya bilang, nilai AMP sama GMP sama. Ingat, adenin dan guanin sama tuh kan ya? Sama kan nilainya? Kalau yang ini apa? Yang ini pakai adenosin. Yang pakai yang satu lagi, tirosin kinase yang kedua, itu pakai apa? Guanosin. Selebihnya sama tuh reaksinya.
Jadi yang membedakan apa aja? Yang membedakan yang ini aja. Kalau G protein ada dua, kalau tirosin kinase ada satu. Tirosin kinase hanya mengaktifkan apa aja? Mengaktifkan si ini doang, GTP. Udah gitu doang. Gak ada masalah. Oke, ada pertanyaan? Silahkan yang bertanya. Ayo, Pak yang Mat, ini. Hmm, saya lagi. silakan. Hmm. Jadi sebenarnya tadi itu aku lupa deh, itu yang PIP2 itu sebenarnya dikonversi menjadi IP3 dan diacylglycerol atau gimana itu bedanya? PIP2 itu dipecah sama fosfolipase C. Jadi apa? Jadi diasilgliserol dan IP3 itu ya, dipecah. Jadi dipecah bukan dikonversi sebenarnya. Jadi dipecah sebenarnya, dipecah jadi PIP2 dan diasilgliserol. Tuh. Ini tinggal berarti kalau diasilgliserol berarti tinggal asam lemak aja sama gliserol. Ini kan fosfoinositol diposfat ya. Yang ini inositol trifosfat ya. Fosfoinositol diposfat ini ada tempatnya namanya apa? Di asil gliserol. Inositolnya dibuat pindahkan ke sini. Gitu, dipecah dia. Oke? Paham sampai situ dulu? Halo. Saya mau tanya dong, Pak. Hmm. Kalau misalkan untuk langkah-langkahnya gitu buat uji protein kappa reseptor itu kita harus hafalin semuanya atau Oh gimana? iya dong. Dihafal tuh. Ya, dihafal ya. Kalau kamu bisa gambar, sebenarnya kamu udah dapat. Ingat ya, saya bilang juga ke dia juga dulu. Kalau kalian bisa gambar, asalkan detail ya. Detail tidak harus ada poin, misalnya nih, kalian gambar gitu ya. Detailnya apa, Pak? Detailnya adalah mana GDP, mana GTP, mana fosfolipase C, arahnya kemana, ya. Sebenarnya kalian udah dapat poin 18 gitu ya. Tanpa eh, tanpa misalnya kalian tulis capek misalnya menghafal apa ya, menghafal ini kemana gitu ya. Kalau kalian buat begini, sebenarnya udah selesai, udah nggak ada masalah tugasnya. Nggak ada masalah ujian, gitu ya. Apa yang kalian lakukan atau gambar yang saya buat di kuliah nggak masalah. Tidak harus dihafal detail, bukan boleh menghafal detail, ya. Tapi alangkah baiknya kalau kamu buat gambar sudah cukup, sudah, ya. Sudah baiklah atau gini, baik dan sangat baik. Kalau sangat baik ada gambar, ada penjelasannya. Kalau baik berarti ada gambar, gitu ya. Kemudian atau dengan penjelasan aja itu ada. Kalau pakai penjelasan doang belum tentu sangat baik. Pasti saya akan cek satu persatu, gitu ya. Kalau pakai gambar kan, oh ini menjelaskan yang mana dia, gitu ya, Nathaniel. Halo, Oke, Nathaniel. Pak. Oke. Oh, yang ini juga ya, Pak? Yang apa? Yang cascade itu juga ya, Pak? Kasket ini, Iya, oke. Pak. Buat aja nanti mengaktifkan protein kinase, kemudian ada proses cascade, udah langsung aja. Nggak usah harus memang kamu hafal apa B jadi apa, glikogen ini nggak usah. Mengaktifkan protein kinase dengan reaksi cascade, akhirnya mengubah apa? Mengubah glikogen menjadi glukosa satu fosfat supaya apa? Terjadi proses glikolisis, gitu. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke saya di mana sih ini?
yang sesi 4 ya, saya karena nggak begitu saya jelaskan. Ini siapa sini? Oh, siapa sini? Stop. Sesi 4 mana sesi 4? Oke. Yang pastinya dari sini 4 ini ada salah satu keluar. Itu aja ya. Overall ada jawaban yang bagus, ada yang enggak, gitu ya. Tapi yang dari semua yang ini, dari 4 ini ada salah satu keluar. Oke, jadi ke yang keempat. Kita loncat ke sesi 5. Ya. Di sesi 5, apa yang kalian perlu pahami? Kalau di sesi 5 mah, ya, saya udah jelaskan. Yang sesi 5, kalian harus pahami proses alur glikolisis. Ya, alur glikolisis ini nggak ada lain selain menghafalnya. Yang ini nggak usah dijelaskan. Ya, ya misalnya ini, ya, sukrosa laktos itu nggak perlu kamu hafal tuh. Yang perlu kamu hafal adalah yang saya bilang, saya ucapkan waktu perkuliahan. Yang ini, dari mulut sampai ke proses glikolisis. Itu perlu kamu hafal. Di mulut apa yang terjadi? Masuk ke dalam lambung, ya. Inaktif amilasenya dipecahin sebagian, kemudian diserap sama apa? Di usus halus ada protein ada enzim apa? Amilase dan maltase. Harus masuk ke mana? Ya, harus masuk ke hati, kan itu saya bilang kan ya. Baru dioksidasi. Dioksidasi jadi apa? Jadi melalui proses glikolisis. Ini nggak ada lagi selain apa? Sama aja, ya. Ini harus dihafal. Kalau nggak dihafal repot kalian. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kamu sudah hafal, kamu harus bisa membedakan ya, ketika ada oksigen jadi apa? Ketika ada oksigen ya, ketika ada oksigen jadi apa? Ketika tidak ada oksigen jadi apa? Ini kan kalau ada oksigen, ini kan kalau ini nih, ini tidak ada O2, berarti tidak ada O2 di sini. Ya, ini ada O2. Ya. Ketika ada oksigen jadi apa? Terus kalau ada oksigen, selanjutnya apa yang terjadi? Ya, perubahan apa? Jadi piruvat. Piruvatnya kemana? Ke mitokondria. Ingat mitokondria apa yang terjadi? Siklus Krebs. Ya, kalau yang ini mah berhenti aja sampai sini. Di oksigen apa? Masuk ke mitokondria. Harus tahu tuh mitokondria bagaimana. Ya, mitokondria siklus Krebs gitu ya. Mitokondria jadi apa? Siklus Krebs. Setelah di siklus Krebs apa jadi apa? Transport elektron. Berapa jumlah ATP-nya? Itu yang perlu kalian mempelajari di sini. Oke. Nggak ada lain selain ini ya. Menghafal yang ini tadi. Ya. Ini harus dihafal. Oke. Yang ini ya. Yang pastinya yang ini jalur feedernya. Ya. Ingat. Ini kemungkinan besar masuk ujian. Ini jalur perubahan fruktosa ya ataupun sukrosa ataupun laktos lah ya yang bukan glukosa lah ya. Oke. Ini harus hafal bagian yang sukros ya. Bagian yang sukros harus hafal. Oke. Kemudian bagian yang fruktos ya. Oke. Jadi kalau galaktos kan gampang ya. UDP galaktos, UDP glukosa, nah, udah gampang ini. Ini gampang sekali nih. Cukup yang ini kamu hafal atau yang inilah ya. Ini kan sukros dan glukos ini. Ini kamu hafal sudah cukup. Saya nggak mau ini nggak usah lah. Laktos ini nggak usah dan ini nggak usah. Bagian yang itu kamu hafal sudah mungkin masuk ujian. Apa yang masuk ujian? Mungkin apa yang saya masukin ujian ya enzim-enzimnya juga harus dihafal. Oke, masuknya kemana? Ini masuknya kemana? Gitu ya.
Oke. Oke, itu dia di feeder pathways-nya. Oke. Selain itu nggak ada lagi yang lain. Oke. Oke, itu dia di tahap glukosa. Oke, ada pertanyaan tentang glikolisis? Itu harus dihafal tuh ya. Kalau nggak dihafal repot mah. Pak, izin bertanya. Mm-mm. Kenapa? Nanti ujiannya jelasin glikolisisnya boleh gambar Oh, boleh. Ah, tapi harus ada enzimnya ya. sih. Hmm. Oke, tidak ada masalah. Di situ glikolisis sebenarnya nggak ada masalah ya. Jangan dibuat masalah glikolisis. Pertanyaan saya nggak ini kok, nggak sampai regulasi-regulasi. Pak, yang Oke, Pak, hmm, yang feeder pathway itu juga harus digambar aja kan ya Pak, atau harus iya, dibuat? nggak digambar aja. Tidak perlu kamu menjelaskan ini jadi apa, ditulis aja. Digambar aja juga udah cukup. Makasih Poinnya Pak. penuh, iya penuh, poinnya penuh. Kalau glikolisis kamu gambar, poinnya penuh. Kecuali tadi G protein ya. Kalau biosignal G protein yang dia pokoknya yang kan G protein itu pasti masuk lah gitu ya. Di antara mereka berdua pasti ada salah satu masuk. Ya, itu harus kamu ada penjelasan. Kalau di pathway, kamu tulis aja, kamu gambar, kamu buat jalurnya, itu udah cukup. Udah maksimal. Oke, kita ke topik ke 6. Oke, topik ke 6, wah ini nih yang banyak yang kurang-kurang ini ya. Saya paham kok ini ya. Topik ke-6, gluconeogenesis ya. Ini harus kamu hafal ya. Ya, kalau menghafal glikolisis harus pasti menghafal gluconeogenesis kan. Gitu doang. Yang perlu dihafal di waktu di gluconeogenesis saya nggak tambahin banyak ya. Yang perlu kamu hafal bagian ini, di bagian ini ya. Berapa ATP-nya, berapa yang dibutuhkan ATP, GDP-nya itu perlu dihafal. Yang biru-biru ini, yang saya centang ini perlu dihafal. Ya, oke. Lanjut. Kemudian yang ini perlu dihafal Bapak Ibu ya. Ingat yang saya bilang ya. Apa aja perlu dihafal? Prekursornya, terjadinya di mana, kemudian eh, apa lagi? Prekursor terjadinya di mana, enzimnya apa, terus ini glukagon dan insulin itu harus dihafal tuh. Dan yang ini harus hafal, nggak ada lagi yang selain cara lain untuk menghafal ini. Ya, glukagon dan insulin itu harus diketahui. Ya, oke. Ini mah gampang ya, piruvat oksaloasetat, malat. Tujuan dari apa? Gluconeogenesis. Tujuannya apa? Gitu ya. Oke, tapi saya nggak gila-gila juga ya mengeluarkan ini nggak saya nggak tidak akan sebenarnya gini, saya tidak akan mengeluarkan yang bagian ini. Bagian ini tidak akan saya keluarkan, nggak gila saya mengeluarkan ini, gitu ya. Tapi nanti mungkin ada pertanyaan yang apa ini harus kamu tahu, ya. Kemudian kemungkinan besar saya akan mengeluarkan ini juga. Saya tahu kok kapasitas kalian. Yang ini, bagian ini mungkin saya akan keluarkan. Ya, sama enzim-enzim itu. Kalau ini kan gampang ya. Ya, bagian ini kan sama kayak bagian apa? Siklus Krebs. Ya,
pirufat, oksaloasetat, malat, gitu. Nah, cuman kalau kita di siklus Krebs apa? Malat menjadi oksaloasetat, gitu ya. Pirufat menjadi oksaloasetat gimana? Itu harus dihafal. Oke. Kemudian yang ini pentosapat W, tujuannya apa? Harus dihafal. Ya, kalian harus tahu yang ini, bagian yang ini. Mana itu? Oh, bagian di yang saya apa? Yang saya cari gambarnya. Fase oksidatif dan non oksidatif apa aja reaksi? Ya, itu harus kamu hafal. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Itu mah, kalau yang ini mah topik keenam ini kali apa ya? Topik keenam kali ini ya. Topik keenam eh apa namanya? Itu banyak menghafal jalur-jalur. Topik ke berapa sih ini? Ya, topik keenam itu banyak menghafal jalur. Ya, pentasapat W, ya harus dihafal oksidatif dan non oksidatif harus apa? Oke, itu dia topik ke 5. 6. Oke. Oke, selanjutnya ada yang lain? Pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Topik ke-7. Oke, topik ke-7 topik terakhir supaya singkat dan padat jelas. Oke. Topik ke-7 apa sih yang mau dipelajari, Pak? Kan gitu. Oke, yang pastinya mulai dari perubahan pirufat menjadi apa? Menjadi asetil-CoA. Ya. Pirufat menjadi asetil-CoA. Berapa ATP yang digunakan? Ya, rangkuman saya ingat yang saya buat tadi itu yang dulu waktu sesi berapa terakhir itu saya buat rangkumannya. Ya, itu harus dihafal. Kemudian yang ini nggak ada lagi cara lain ini menghafal ini. Tidak perlu kamu jelaskan dikonversi jadi apa, ini nggak perlu. Ini harus dihafal aja. Apa dia, enzimnya apa, ininya apa, ininya apa, ininya apa, enzimnya apa. Ini hafal sama yang ini ya. Ya, ini yang semua semua yang di ini hafal. Ini nggak perlu kamu hafal. Ya, selain ini nggak perlu kamu hafal. Yang kotak abu-abu ini tidak perlu. Ini nggak perlu ini, nggak usah dihafal nih. Ya, tidak usah. Tidak perlu kamu hafal itu. Di kotak abu-abu nggak perlu dihafal. Ya, ini harus hafal. Oke. Kemudian, oke, saya lanjut ya. Oke. Ingat, saya punya gambar seperti ini yang saya gambar waktu pertemuan terakhir. Ya, gambar ini masuk, tapi harus ada penjelasannya. Saya ini saya suruh. Saya ini nih, saya kasih kisi-kisinya. Ini masuk, ya, tapi harus ada penjelasannya. Ya, harus ada penjelasannya. NADH di mana, FADH di mana, berapa ATP-nya, berapa H-nya,
gimana konversinya, kenapa ini nanti jadi ingat jadi apa? ATP sintase itu butuh 4 hidrogen. Itu harus ada. Kalau kamu buat gambar begini aja, nilainya nggak ada. Ya, ingat yang saya buat gambar, tapi ada penjelasannya. Itu masuk tuh. Oke? Ada pertanyaan di sini. Gini aja tutorial, nggak mungkin tutorial kita jelaskan satu persatu ya. Pak, Ya, buat yang transfer elektron itu penjelasannya tuh dari awal sampai jadi ATP atau di setiap bagian-bagian aja, Pak? oh dari awal atuh, dari NADH ya. Yang saya sampaikan waktu NADH masuk ke mana? Ke kompleks satu. Kompleks satu apa tuh? Kamu jelaskan kompleks satu ini. NADH masuk, apa yang dilakukan oleh kompleks satu? Dilakukan oleh kompleks satu apa? Memompakan 4 proton. Elektronnya ditangkap sama apa? Quinon. Elektron yang ditangkap sama quinon dipindahkan kemana? Ke kompleks 3. Apa yang dilakukan oleh kompleks 3? Memompakan 4 proton. Elektron ini ditransfer kemana? Ke sitokrom C. Apa yang dilakukan oleh sitokrom C? Mentransfer ke kompleks 4. Kompleks 4 melakukan apa? Melakukan pemindahan, memompakan dua proton ke intermembran space. Elektron sekarang di mana? Apa? Elektron ditangkap terakhir oleh apa? Oleh air. Gitu. Kan gitu kan ada penjelasannya itu. Nggak bisa kamu buat aja gambar begini, nggak bisa kamu sampaikan waktu ujian, nggak bisa. Harus ada gambar, harus ada penjelasannya. Ya, kalau yang lain kan pakai gambar-gambar nggak apa-apa, masih ada nilai maksimalnya. Kalau yang ini nggak, harus ada penjelasan. Oke, ada pertanyaan? Jadi berarti Silakan. tadi, oh, berarti tadi Hmm, yang Krebs cycle tadi itu cuman cukup kayak ngegambar satu lingkaran itu doang, terus jangan masukin nama. cukup menggambar, dihafal lah Ya, Pak ya, ya maksudnya kayak cukup. seluruh prosesnya lah ya. Tapi ya Hmm, nggak usah ya, dijelasin ini konversi apa. Yang penting udah tahu kayak ini bakal dijadiin apa, enzimnya apa, produknya apa gitu dong kan? iya, iya. Oke. Produk samping apa, apa NADH-nya gimana, gitu ya? Oke, paham ya, maksud saya. Ya, ya gini, mungkin ujian biokimia itu akan menurunkan IPK kalian itu aja sih. Tanya aja dia, gitu. Jadi kayak kimia organik itu, biokimia itu akan menurunkan IPK. Itu susah tuh. Tapi enggak, pokoknya ujiannya susah. Tapi nanti lebih susah waktu UAS gitu aja. Bebannya UAS itu lebih banyak gitu. Jadi jangan kalian sepele waktu UTS. Ada tuh yang sepele, UTS, UAS saya bantai lah gitu. UAS itu lebih susah. Tidak seperti mudah membuat eh, apa namanya? Tidak seperti kalau UTS itu esai. Kalau UAS itu case study. Kamu harus tahu ini apa, mau kemana gitu, ya. Jadi pelajari aja. Kalau saya bilang pelajari, detail, ya, semua harus dihafal. Nggak ada yang lain, ya. Kalau yang lain-lain kan, kalau ilmu aplikasi mah, ilmu case study kan bisa kita jelaskan bagaimana dengan pengetahuan seadanya boleh ilmu aplikasi. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Sama kayak kimia organik itu nggak bisa. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, Hmm, yang tadi gluconeogenesis itu kan ada yang tadi disebutnya insulin sama glukagon terus kayak prekursor gitu-gitunya itu berarti hafalin penjelasannya aja atau gambarnya juga? oke. Glu, misalnya nih, gluconeogenesis. Berarti hafalin tuh yang apa namanya? Core recycle. Ingat saya bilang core recycle? Tahu ya?
Yang core recycle itu yang ada, kalau yang ini loh, core recycle itu yang ini. Kenapa sih ini? Udah gluconeogenesis. Bentar. Ya. Kalau yang ini kan, bagian yang ini, bagian yang gluconeogenesis, di sini. Ini harus dihafal nih, bagian yang ini, yang biru-biru ini. Kok yang ini, yang ini. Yang bagian ini kan mirip-mirip sama yang ini. Nah, yang ini, core recycle. Ini core recycle namanya. Cori-cori. Ini core recycle. Ya, harus dihafal tuh. Terus masalah glukagon dan insulin itu harus tahu tuh, ya. Kapan insulin buat apa sih? Glukagon buat apa sih? Kan kita harus tahu tuh. Oke? Oke, Graciela. Ya, Pak. Hmm, Oke. Ada lagi yang lain? Silahkan. Silahkan bertanyalah. Sebelum bertanya itu akan dilarang. Siapa yang nanya? Saya, Ciara. Ini Mm-mm. ujiannya itu full Inggris ya, Pak? Full English. Broken Oke. English juga boleh. Oke, Pak. Iya, ya. Tapi jangan kamu buat broken English brok-brok banget ya. Satu aja bahasa Inggrisnya baru bahasa Indonesia itu brok banget itu, ya. Oke, paham ya, Siara? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Biar kita sudahi nih. Oke. Udah cukup kali Dea ya? Halo Dea. Mm-mm. Oke, kalau udah cukup, mudah-mudahan eh apa namanya? Ujiannya bisa sukses, ya. Jangan anggap enteng. Itu aja sih sama saya, ya. Jangan gampang lah ujian gitu. Cuma menghafal aja gitu, nggak gitu, ya. Eh, Sukses dalam ujiannya. Oke? Sekian hari ini. Terima kasih dari saya.